Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas tentang iman kepada hari kiamat. Materi ini terbagi pada 2 sesi. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pengertian, macam-macam kiamat, gambaran keadaan pada hari kiamat, keharusan beriman kepada hari kiamat, dan tanda-tanda kiamat. Sedangkan pada sesi berikutnya, kita akan membahas tentang kehidupan setelah kematian dan setelah hari kiamat, serta hikmah beriman kepada hari kiamat. Pengertian beriman kepada hari kiamat. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Juga disebut hari pembalasan. Menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari ini disebut juga hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa pada hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah sebagai hakim yang maha adil. Keharusan beriman kepada hari kiamat. Orang Islam harus meyakini terhadap adanya hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang rukun iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Hadis riwayat Muslim. Jadi iman kepada hari kiamat ini termasuk rukun iman. Orang yang tidak mempercayai adanya hari akhir, sama juga tidak mempercayai terhadap kebenaran Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah yang kebenarannya bersifat mutlak dan pasti benar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa hari akhir atau hari kiamat pasti datang dan tidak diragukan lagi. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, "Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur." Kapan terjadinya hari kiamat? Nah, tentang kapan pastinya hari kiamat itu terjadi, kita simak jawaban dari Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. "Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk, yang di langit dan yang di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Jadi tentang kapan datangnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu seorang pun, bahkan Nabi sendiri tidak mengetahuinya. Namun, Nabi memberikan isyarat dengan tanda-tandanya. Macam-macam kiamat. Hari kiamat menurut Al-Quran dibagi menjadi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sedangkan kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Mengenai proses terjadinya hari kiamat, dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5 yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi terjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Mengenai ayat ini, Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran memaparkan bahwa kejadian yang dimaksud adalah hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat membuat bumi memuntahkan segala isi yang selama ini membebaninya. Jasad-jasad maupun tambang-tambang di dalamnya keluar seolah-olah bumi menjadi ringan, menjadi kosong. Saat itulah manusia akan ketakutan dan terkejut melihat fenomena tersebut. Mereka bingung, sebab baru pertama kali melihat kejadian mengerikan itu. Manusia juga mencari perlindungan, tetapi semuanya hanya sia-sia. Dalam surat lain yang menggambarkan tentang hari kiamat, di antaranya surat At-Takwir, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Dalam bahasa Arab, makna dari at-takwir berputar pada 3 makna, sebagaimana penafsiran para salaf. Yang pertama, at-takwir artinya dikumpulkan satu dengan yang lainnya, seperti takwir sorban, yaitu melipatnya dan menggulungnya di kepala. Makna kedua dari takwir adalah hilang cahayanya. Di antara makna takwir yang disebutkan oleh para salaf dalam tafsir mereka itu. Dan makna ketiga dari takwir adalah dilemparkan. Sehingga kalimat tatkala matahari ditakwir bisa diartikan dengan tatkala matahari dilipat lalu dilemparkan sehingga tatkala itu matahari hilang cahayanya. Nah, ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Kemudian gambaran hari kiamat dalam ayat berikutnya. Wa idan nuzumun kazarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Allah menggambarkan bahwa pada hari kiamat nanti langit akan terbelah dan bintang-bintang akan berjatuhan menimpa bumi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sholeh dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari itu kiamat tidak tersisa satupun bintang di langit. Seluruhnya berjatuhan di atas bumi. Bintang gemerlapnya menghiasi malam yang jumlahnya tak terhitung ketika hari kiamat nanti akan berjatuhan, menghancurkan seluruh isi bumi dan penduduknya. Gunung dihancurkan. Ini digambarkan dalam ayat berikutnya. Wa idal zibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kita ambil sebuah contoh. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 bisa dikatakan sebagai letusan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya bisa terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan. Atau bisa disimpulkan bahwa ledakannya dapat didengar 1/8 penduduk bumi saat itu. Ledakan ini kemudian dicatat dalam The Guinness Book of Records sebagai letusan yang paling dahsyat dalam dunia modern. Jika satu gunung saja meletusnya bisa menggegerkan dunia, bisakah kita bayangkan jika yang meletus bukan hanya satu gunung, melainkan seluruh gunung yang ada di dunia?
Nah, penggambaran ini Allah perjelas dalam surat Al-Kahfi yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi ini datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Harta tidak dihiraukan. Allah berfirman di ayat berikutnya untuk lebih memperjelas kondisi hari kiamat nanti, yang bunyinya, wa idal aisyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak dipedulikan. Allah menggunakan kata isyar untuk merujuk makna unta. Padahal dalam bahasa Arab, unta bisa disebut jamal atau ibil. Isyar sendiri artinya adalah unta yang sedang bunting. Bahkan menurut Imam Al-Qutubi, isyar itu menunjukkan bahwa kehamilannya sudah mencapai bulan 10. Nah, dalam kehidupan bangsa Arab tradisional, unta adalah harta yang paling berharga. Apalagi ketika unta itu dalam keadaan hamil. Harga dari unta akan semakin mahal. Jika kita kiaskan pada masa sekarang, unta hamil bisa diartikan sebagai harta kekayaan yang sangat bernilai. Allah memberikan gambaran bahwa pada hari kiamat nanti, orang-orang tidak akan memikirkan harta kesayangan mereka. Itu karena saking dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Orang-orang akan sibuk mencari tempat yang aman daripada mengurusi harta kesayangannya. Selanjutnya Allah menjelaskan, wa idzal biharu syuzirat, dan apabila lautan menjadi meluap. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sujirat ini bermakna dinyalakan, yang artinya lautan itu akan dinyalakan sehingga berubah menjadi lautan api. Makna ini senada dengan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surat At-Tur ayat 6 bahwa di bawah dasar laut itu ada api. Ini artinya bahwa nanti pada hari kiamat lautan yang luas itu akan dipanaskan sehingga berubah menjadi api yang menyala dengan hebatnya. Dan saat itu bumi akan menjadi kering dan tidak ada air yang tersisa, karena lautan yang berisi air sudah menjadi api. Lalu bagaimana keadaan manusia saat itu? Dalam surat Al-Qari'ah disebutkan manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 1-2 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah semua wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Jadi keadaan manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wanita yang sedang menyusui juga sudah tidak menghiraukan anaknya yang disusuinya. Wanita yang sedang hamil tiba-tiba melahirkan, dan manusia itu seperti orang yang sedang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk. Tadi sudah disebutkan bahwa kiamat itu dirahasiakan oleh Allah waktunya, termasuk kepada Nabi Muhammad sendiri. Namun Nabi memberikan isyarat tanda-tandanya seperti disebutkan di dalam hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tandanya. Tanda-tanda itu ialah asap atau duhon, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam,
Ya'juj dan Ma'juj, 3 buah gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Keluarnya api dari Yaman, dan manusia digiring menuju mahsyar mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, asap. Dari 10 tanda kiamat tadi, yang pertama yaitu bumi dibungkus dengan dukhon. Bumi ini gelap selama 40 hari 40 malam. Dukhon ini adalah kabut asap yang sangat panas dan tebal. Saking panasnya, kata Rasulullah, orang-orang kafir sampai mengeluarkan asap dari hidung dan mulut mereka. Mata mereka sampai ingin keluar dari sarangnya. Telinga mereka seperti mau pecah. Nah, orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri dan orang Islam yang iman mereka yang menyimpang dan hobi berbuat dosa, mereka akan sama tersiksa dengan orang-orang kafir. Dan orang Islam yang imannya lurus dan amalan solehnya banyak, mereka aman dari dukhon. Mereka hanya seperti orang yang terserang flu dan demam saja, dan kulit mereka itu utuh. Yang kedua, Dajjal. Tanda-tanda kiamat besar ini diceritakan Dajjal ini memiliki 1 mata dengan mata sebelah kanan buta. Diceritakan bahwa ia akan membawa fitnah yang besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruan Dajjal ini. Yang ketiga, binatang besar dari perut bumi keluar. Allah berfirman, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Ayat ini menjelaskan kemunculan binatang. Hal itu terjadi ketika manusia telah rusak, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan menggantikan agama yang benar. Ketika itu Allah mengeluarkan binatang dari dalam bumi kepada mereka, lalu binatang ini berbicara dengan manusia. Yang keempat, matahari muncul dari barat. Dalam hadis diriwayatkan bahwa tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, dan dia belum mengusahakan kebaikan masa imannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Ar-Raqaiq. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Sabda Rasulullah SAW, para nabi itu bersaudara seayah, sedangkan ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, karena tidak ada nabi antara aku dan dia. Dan dia akan turun kembali. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian bahwa dia adalah laki-laki yang sedang tingginya, kulitnya putih kemerahan. Dia memakai 2 buah baju yang agak kemerahan, seakan di kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah atau pajak, serta menyeru manusia kepada Islam. Di zamannya Allah akan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam, dan Allah akan membunuh Al-Masih Dajjal. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi, hingga singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Demikian pula harimau dan sapi, juga serigala dan kambing, serta anak-anak kecil bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Beliau tinggal selama 40 tahun, kemudian wafat dan kaum muslimin mensolatkannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Ahadisul Anbiya bab Nuzulul Isa bin Maryam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ahlus Sunnah meyakini tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj yang mereka akan keluar di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti layaknya manusia yang lain. Mereka mirip dengan orang bangsa At-Turk.
Mereka itu orang kafir. Matanya sipit, hidungnya pesek, rambutnya pirang. Nah, sekalipun bentuk dan kulit mereka itu bervariasi. Nah, fitnah ini terjadi pada masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isanya. Lalu Allah membinasakan mereka dalam satu malam berkat doa Nabi Isa. Yang ketujuh, penenggelaman bumi. Penenggelaman ini sangat besar dan menyeluruh pada banyak tempat di berbagai belahan bumi bagian timur, barat, dan di Jazirah Arab. Dan yang kedelapan, muncul api yang mengumpulkan manusia. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar api dari Hadramaut atau laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Demikianlah pembahasan tentang hari kiamat hari ini. Insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.